Seringkali kita jalan-jalan, kita melihat, mendengar, bahkan membaca suatu penawaran barang berupa produk-produk kebutuhan. Itu merupakan salah satu iklan. Jadi, apakah iklan itu? Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Lalu, apa sih tujuan dibuatnya suatu iklan? Tujuan dibuatnya suatu iklan yaitu mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk, barang, atau jasa yang dijual. Jadi, setelah seseorang atau dari semua kalangan masyarakat membaca suatu iklan yang berisikan tentang keunggulan-keunggulan produk yang ditawarkan, diharapkan orang yang membaca tersebut mau menggunakan atau membeli produk yang sedang ditawarkan. Unsur-unsur iklan ada dua, yaitu memiliki tema atau topik, memiliki kata kunci. Kata kunci yaitu inti dari iklan tersebut. Untuk lebih jelasnya, ayo kita mengidentifikasi kata kunci dari iklan-iklan di bawah ini. Coba kalian perhatikan gambar di layar kaca kalian. Di situ terdapat gambar buah-buahan. Banyak sekali jenis buah-buahan. Yang kedua, pada gambar tersebut memiliki kalimat, konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhmu. Ayo kita mulai mengidentifikasi kata kunci dari sebuah iklan. Jadi, kata kunci yang pertama adalah buah-buahan. Mengapa? Karena pada gambar terdapat gambar buah-buahan. Yang kedua, vitamin untuk tubuh. Mengapa? Karena pada gambar tersebut buah-buahan mengandung vitamin untuk tubuh. Dapat kita tulis informasi yaitu kita harus mengkonsumsi buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin tubuh. Untuk menuliskan informasi ini, kalian harus sesuai dengan isi iklan yang disajikan. Iklan yang kedua, terdapat gambar sayur-sayuran dengan kalimat, untuk tubuh yang lebih sehat, ayo mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi, kita dapat menuliskan kata kunci. Ingat ya, untuk menuliskan kata kunci, kalian boleh dibolak-balik. Boleh dari kalimat, boleh dari gambar. Yang terpenting adalah kata kunci tersebut tidak boleh sama. Sesuai iklan di samping, kata kuncinya yaitu sayuran dan tubuh sehat. Informasinya yaitu, dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis iklan. Berdasarkan medianya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik.
iklan media cetak, contohnya surat kabar, majalah, dan brosur. Contoh iklan media elektronik, radio, televisi, dan internet. Selain manusia yang membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya, hewan juga memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Mari kita belajar tentang sistem pencernaan hewan pemamah biak. Mari kita simak informasi mengenai hewan pemamah biak. 1. Nama lain hewan pemamah biak yaitu hewan ruminansia. 2. Apakah yang dimaksud dengan hewan pemamah biak itu? Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Ada beberapa contoh hewan pemamah biak, yaitu sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, rusa, dan masih banyak lagi. Urutan organ pencernaan hewan ruminansia: mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, anus. Untuk lebih mengingat organ-organ pencernaan hewan ini, kita dapat menyingkatnya menjadi muke, rutimasum, hanus. Jadi, di organ lambung ini terdapat 4 organ pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses pencernaan hewan pemamah biak. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut menuju rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi seri, gigi geraham bagian depan maupun belakang, dan lidah. Bagian-bagian itu memiliki fungsi masing-masing. Pertama, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi geraham depan dan bagian belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang ketiga, lidah berfungsi untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Setelah makanan sampai ke dalam kerongkongan, maka makanan tersebut akan disalurkan menuju ke lambung. Makanan akan sampai ke lambung. Namun, di dalam lambung ini terdapat 4 macam perut. Yang pertama, rumen atau perut besar. Makanan yang dari kerongkongan akan langsung menuju ke rumen. Jadi, di rumen inilah tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Selanjutnya yaitu retikulum atau perut jela, merupakan tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu, makanan didorong kembali ke rongga mulut. Untuk apa?
untuk dimamah atau dikunyah kembali makanan itu, sehingga teksturnya lebih halus. Selanjutnya makanan sampai omasum atau perut kitab. Disinilah terjadi proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim. Dan kadar air dalam makanan tersebut akan dikurangi. Tahap terakhir masih di bagian lambung, yaitu abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida serta sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan, sehingga bakteri tersebut akan mati. Makanan menuju usus halus. Di usus halus terjadi peristiwa yaitu menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi, sehingga hewan bisa beraktivitas. Yang terakhir adalah anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya sisa-sisa hasil pencernaan. Anus ini mengeluarkan tinja hewan atau feses.